Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Kelas Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat jurnal khusus pengeluaran kas. Berbeda dari video sebelumnya, yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jurnal khusus yang hanya mencatat pengeluaran kas suatu perusahaan. Nah, ada berbagai macam transaksi yang kita catat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama adalah pelunasan utang. Nah, tentu saja sebuah usaha ketika melunasi hutangnya, suatu perusahaan mengeluarkan uang tunai atau uang kas. Nah, uang tunai ini dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah pembelian tunai. Ketika teman-teman misalnya memiliki usaha dan membeli suatu barang atau keperluan untuk menjalankan usahanya, tentu saja mengeluarkan uang tunai atau uang kas. Nah, pembelian tunai ini kita catat juga di jurnal khusus pengeluaran kas. Lalu yang ketiga adalah biaya. Nah, tentu saja untuk biaya ini sebuah perusahaan mengeluarkan uang kas, maka kita catat juga di jurnal khusus pengeluaran kas. Ada berbagai macam biaya yang bisa sebuah perusahaan keluarkan, bisa merupakan biaya listrik, biaya air, biaya keamanan, dan biaya-biaya yang lainnya. Lalu yang keempat juga ada prive atau pengambilan uang perusahaan oleh pemilik. Nah, yang termasuk dari biaya dan prive ini kita masukkan di kolom debit, tepatnya di kolom serba-serbi. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita mulai ilustrasinya. Di sini saya memiliki soal PT Karunika mempunyai transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran pada bulan Juni 2011 sebagai berikut. Nah, ada transaksi dari tanggal 2 hingga tanggal 30 Juni. Kita mulai dari tanggal 2 membayar gaji karyawan 32 juta rupiah. Kita catat tanggalnya tanggal 2 sebagai keterangannya sebagai biaya gaji atau untuk membayar gaji karyawan. Nah, di sini ada kolom debit dan juga kolom kredit. Kolom debit ini seperti telah saya bahas sebelumnya ada 4 macam, yaitu pelunasan utang atau utang dagang, pembelian tunai, lalu serba-serbi. Yang termasuk serba-serbi ini adalah biaya dan juga prive, dan juga ada kolom kredit. Di sini biaya gaji termasuk ke akun serba-serbi, termasuk ke kolom serba-serbi maksud saya. Di sini tercantum nilainya senilai 32 juta rupiah. Sebentar, saya ubah dulu formatnya ke bentuk akunting. Senilai 32 juta rupiah. Lalu kredit di sini seperti telah saya bahas mengenai penyusunan jurnal umum, prinsipnya sama saja. Debit harus sama dengan kredit senilai 32 juta rupiah. Di sini pengeluaran uang kas, sehingga uang kasnya termasuk ke kolom kredit. Lalu pada selanjutnya ada tanggal 5, yaitu membayar transport karyawan. Kita tulis sebagainya biaya transport karyawan. Nah, biaya ini kembali masuk ke serba-serbi. Di sini tercantum senilai 6 juta rupiah. Lalu kita masukkan juga di kolom kreditnya 6 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni membayar tagihan listrik dan telepon senilai 5.400.000. Masih termasuk biaya. Di sini biaya listrik, saya tulis biaya listrik dan telepon. Tercantum senilai 5.400.000.
dan kita input juga di kolom kreditnya senilai 5.400.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni membayar utang pada PT Trisula. Berarti ini adalah pelunasan utang, maka kita tulis di kolom keterangan sebagai utang PT Trisula. Nah, melunasi utang berarti kita masukkan di kolom utang dagang senilai 27 juta. Lalu sama kita masukkan kasnya di kredit. Selanjutnya pada tanggal 25 membayar uang kebersihan Rp600.000. Kita tulis keterangannya sebagai biaya kebersihan. Senilai 600.000 masih di kolom debit. Lalu kolom kreditnya kas berkurang 600.000. Selanjutnya pada tanggal 30 membayar pembelian peralatan kantor. Kita tulis sebagai peralatan kantor. Nah, di sini adalah pembelian peralatan kantor. Kita masukkan di kolom pembelian tunai senilai 8.500.000. Dan di kreditnya juga 8.500.000. Lalu selanjutnya yang terakhir pada tanggal 30 membayar utang pada PT Indah Permai 12 juta rupiah. Kita tulis keterangannya sebagai utang PT Indah Permai. Kita masukkan di kolom utang dagang senilai 12 juta rupiah. Lalu di kolom kreditnya, tepatnya di kolom kas, juga sama senilai 12 juta rupiah. Nah, setelah itu teman-teman jumlahkan semua kolomnya di sini. Nah, lalu kita bandingkan antara kolom debit dan juga kolom kredit. Dan kita dapatkan hasilnya seimbang antara kolom debit dan juga kolom kredit senilai 91.500.000. Seperti itu mengenai cara pembahasan mengenai penyusunan jurnal khusus pengeluaran kas. Semoga teman-teman bisa memahami video kali ini, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Kelas Akuntansi untuk mendapatkan update video-video yang lain mengenai pembahasan pelajaran akuntansi. Terima kasih telah menonton.